Odyssey, sebuah karya puisi epik dalam 24 buku yang secara tradisional dikaitkan dengan penyair Yunani kuno. Puisi yang menceritakan kisah tentang perjalanan Odysseus, Raja Ithaka, yang mengembara selama 10 tahun dalam upaya untuk pulang setelah perang Troya. Nah, inilah bagian paling sedihnya nih. Di saat Odyssey berhasil kembali ke rumahnya, beliau hanya dikenali oleh anjing peliharaannya yang setia. Saya Fahri, welcome to the cerita hari ini. Today mari kita bercerita tentang kisah mitologi Yunani, yaitu The Odyssey. Tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung masuk ke awal cerita. Odyssey ini adalah sebuah perjalanan pulang seorang pahlawan yang bernama Odysseus dari kota Troya nih, menuju ke kerajaan asalnya Ithaka. Perjalanan yang seharusnya hanya berlangsung beberapa minggu saja justru berubah menjadi petualangan selama 10 tahun loh. Karena dia terus dihalangi oleh para dewa, terutama Poseidon. Dalam kisah Odyssey ini, bagian yang secara luas dianggap paling menyentuh dan menyedihkan adalah ketika setelah Odysseus kembali ke Ithaka. Jadi bukanlah peperangan atau pertarungannya di Troya, melainkan pertemuan antara Odysseus dengan anjing setianya yang bernama Argos. Dimana setelah 20 tahun meninggalkan rumahnya, disinilah jarak emosional antara Odysseus dengan Penelope, yaitu istrinya. Meskipun reuni antara Odysseus dan istrinya Penelope adalah momen yang dinanti-nanti, ada kesedihan mendalam yang menyelimuti mereka. Mereka berdua telah hancur oleh waktu. Setelah 20 tahun terpisah, mereka tidak lagi menjadi orang yang sama. Penelope yang harus hidup dalam ketakutan dan tekanan dari para pelamar nih. Sementara Odysseus pulang sebagai pria yang penuh dengan trauma perang dan rasa bersalah. Karena selama Odysseus pergi meninggalkan Ithaka, atau selama dia berperang di Troya dan tersesat selama 20 tahun, istananya dipenuhi oleh sekelompok besar pelamar yang berusaha menikahi istrinya, yaitu Penelope. Para pelamar tersebut bukanlah pria yang benar-benar berniat meminang Penelope atas dasar kasih sayang, melainkan mereka adalah para bangsawan yang tamak dan sombong. Tujuan mereka yaitu untuk merebut tahta Ithaka. Karena Odysseus sudah tidak lama pulang, jadi dia dianggap telah meninggal. Mereka merasa tahta merasa kosong, dan disinilah mereka berusaha menguasai kerajaan dengan menikahi sang ratu, yaitu Penelope. Lalu kenapa saat dia pulang, Odyssey ini hanya dikenali oleh anjing peliharaannya sendiri? Karena setelah 20 tahun meninggalkan rumahnya, Odysseus kembali ke istananya dalam penyamaran, yaitu dia menyamar sebagai pengemis tua agar tidak dikenali oleh para pelamar yang ingin merebut tahtanya. Di gerbang istana, Odysseus bertemu dengan Argos, anjing pemburunya yang dulu dia tinggalkan saat dia masih kecil, yang kini tua dan sakit-sakitan dan terbengkalai di atas tumpukan kotoran. Jadi Argos ini adalah satu-satunya makhluk yang mengenali tuannya. Meskipun Odysseus sedang menyamar, momen yang sangat memilukan ketika Argos mengibaskan ekornya dan berusaha untuk menyambut tuannya. Namun di sisi lain, Odysseus tidak bisa menyapa atau membelainya. Ya, karena dia harus menjaga penyamarannya agar rencananya tidak gagal. Nah, di video ini saya mungkin tidak akan membahas detail perjalanan Odyssey ini atau Odysseus ini. Pokoknya kisah ini epik deh. Apalagi film karya Christopher Nolan ini sudah tayang ya kan. Namun di video ini saya akan membahas tentang awal terbentuknya kisah ini. Siapa yang membuat kisah ini atau mitologi ini, dan apa tujuan dari legenda atau mitologi atau kisah ini. Lalu apa yang membuat mitologi ini terasa sangat nyata? Jadi Odyssey adalah sebuah kisah epik Yunani kuno yang ditulis oleh Homer di sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Kisah ini merupakan lanjutan dari peristiwa The Iliad yang menceritakan perang Troya. Fokus utama Odyssey adalah perjalanan pulang seorang pahlawan yang bernama Odysseus dari kota Troya menuju kerajaan asalnya Ithaka. Perjalanan yang seharusnya berlangsung beberapa minggu itu justru berubah menjadi petualangan selama 10 tahun. Setelah memenangkan perang Troya dengan strategi kuda Troya yang paling terkenal itu, Odysseus berlayar pulang bersama anak buahnya. Namun di perjalanan, karena dia membutakan raksasa Siklop yang bernama Polyphemus yang merupakan putra dari Poseidon, dewa laut itu murka dan mengutuk perjalanan pulangnya. Di dalam perjalanannya, Odysseus menghadapi berbagai makhluk dan tantangan legendaris seperti
seperti bangsa pemakan bunga lotus yang membuat orang lupa pulang, Cyclopolyphemus, Circe atau penyihir yang mengubah manusia menjadi babi, Siren atau Sirens yang memikat pelaut dengan nyanyian mematikan, monster laut seperti Scylla dan Charybdis, pulau dewa matahari Helios, bahkan nimfa Calypso yang menahannya selama 7 tahun. Jadi apakah ini benar-benar mitologi? Jelas, pasti. Tetapi Odyssey bukan sekedar kumpulan mitos. Kisah ini merupakan epik yang memadukan mitologi Yunani seperti dewa dan monster dan legenda pahlawan. Bahkan nilai-nilai moral tentang kesetiaan, kecerdikan, keberanian, dan ketekunan. Sebagian tokoh utama seperti Poseidon dan Athena adalah dewa yang disembah dalam agama Yunani kuno. Sedangkan Odysseus kemungkinan merupakan tokoh legenda yang kemudian dipadukan dengan unsur mitologi. Jadi Odyssey ini bukanlah mitologi dalam artian kumpulan cerita tentang para dewa seperti kisah Zeus atau Poseidon. Tapi yang lebih tepat, Odyssey adalah puisi epik yang memadukan sejarah, legenda, tradisi lisan, dan mitologi Yunani. Untuk memahami mengapa Odyssey dibuat, kita harus mundur hampir 3.300 tahun yang lalu. Jadi sekitar tahun 1600 sebelum Masehi, Yunani belum menjadi negara yang seperti sekarang. Wilayah tersebut dipenuhi dengan kerajaan-kerajaan kecil yang disebut sebagai peradaban Mycenaean. Mereka memiliki benteng besar, raja-raja perang, kapal dagang, pasukan, hingga hubungan dagang hingga Mesir dan Anatolia. Peradaban ini benar-benar ada. Buktinya ditemukan melalui penggalian arkeologi di Mycenae, Pylos, Tiryns, dan lokasi-lokasi lain. Arsip tulisan mereka menggunakan aksara Linear B yang berhasil diuraikan pada abad ke-20. Namun sekitar 1200 sebelum Masehi, dunia Mediterania Timur mengalami keruntuhan besar yang dikenal sebagai Late Bronze Age Collapse. Saat itu banyak kerajaan hancur, istana-istana terbakar, jalur perdagangan terputus. Kemampuan menulis bahkan hilang dari Yunani selama berabad-abad. Dan inilah yang sering disebut sebagai Greek Dark Age. Nah, inilah saat ketika sejarah hampir hilang. Bayangkan seluruh perpustakaan sebuah negara musnah. Semua dokumen kerajaan hilang. Tidak ada bukti sejarah, tidak ada arsip resmi. Yang tersisa hanyalah cerita yang diingat oleh manusia. Jadi selama masa inilah muncul para penyair keliling yang dalam bahasa Yunani yang disebut sebagai Aoidoi. Mereka tidak membawa buku. Mereka menghafal ribuan baris puisi, berpindah dari satu kota ke kota lain, dan mereka menyanyikan kisah para pahlawan. Jadi cerita ini terus berubah dan bertambah, dan bahkan baru disempurnakan selama beberapa generasi. Menurut ahli sastra klasik, The Odyssey lahir dari tradisi lisan yang sangat panjang sebelum akhirnya dibekukan dalam bentuk puisi. Nah, disinilah muncul nama yang paling terkenal dalam sastra barat, yaitu Homer. Namun di balik nama Homer ini ada beberapa misteri besar. Jadi tidak ada yang benar-benar tahu apakah Homer ini pernah ada sebagai satu orang. Jadi menurut beberapa kajian klasik, ada beberapa kemungkinan nih. Kemungkinan pertama, Homer ini benar-benar seorang penyair yang hidup di sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Beliau mengumpulkan cerita-cerita lama lalu menyusunnya menjadi 2 epik besar seperti The Iliad dan The Odyssey. Dan kemungkinan kedua, Homer ini bukanlah nama satu orang, melainkan nama simbolik untuk tradisi panjang para penyair Yunani. Pendapat ini muncul karena bahasa dalam kedua epik memperlihatkan campuran dialek dan jejak dari berbagai periode. Nah, sedangkan kemungkinan ketiga, beberapa penyair itu menyusun kisah tersebut selama berabad-abad. Kemudian pada satu masa semuanya disatukan menjadi satu karya. Lalu mengapa The Odyssey ini ditulis? Jadi banyak orang mengira The Odyssey dibuat untuk menceritakan monster, padahal bukan. Tujuan utamanya malah jauh lebih dalam loh. Jadi menurut para ahli klasik, epik ini memiliki beberapa fungsi sekaligus. Yang pertama yaitu menjaga ingatan tentang dunia para pahlawan. Jadi bagi bangsa Yunani, para pahlawan seperti Odysseus ini dianggap mewakili masa lalu yang agung. Kisah mereka menjadi penghubung antara generasi yang hidup setelah runtuhnya dunia Mycenaean dengan nenek moyang yang mereka kagumi. Jadi The Odyssey bukan hanya tentang petualangan. Dia mengajarkan tentang kecerdikan, kesabaran, kesetiaan, pengendalian diri, dan pentingnya menghormati tamu atau disebut dengan xenia, atau juga akibat dari sebuah kesombongan atau yang mereka sebut dengan hubris. Jadi Odysseus ini menang lebih sering karena kecerdasannya daripada kekuatan fisiknya. Di dunia tanpa televisi atau internet, kisah epik adalah hiburan utama. Para penyair membawakan cerita ini di pesta,
upacara, dan bahkan pertemuan masyarakat. Jadi kisah seperti The Odyssey ini membantu berbagai kota Yunani yang berbeda merasa memiliki warisan budaya yang sama. Lalu mengapa kisah ini terasa sangat nyata? Nah, inilah pertanyaan yang membuat The Odyssey bertahan selama hampir 3000 tahun. Karena fondasi ceritanya sangat realistis. Nah, mari kita lihat satu persatu. Pertama, perang Troya. Selama berabad-abad orang mengira kota Troya hanyalah dongeng, ya kan? Namun pada abad ke-19, penggalian arkeologi di Hisar Lake atau sekarang disebut dengan Turki, di sana menemukan beberapa lapisan kuno yang menunjukkan adanya kota besar pada zaman perunggu. Jadi para arkeolog masih memperdebatkan apakah salah satu lapisan itu adalah Troya dalam kisah Homer ini. Tetapi penemuan tersebut menunjukkan bahwa legenda itu kemungkinan berakar pada konflik nyata. Jadi bangsa Mycenaean benar-benar ada. Odysseus ini digambarkan sebagai Raja Ithaka. Agamemnon adalah Raja Mycenaean. Nestor adalah Raja Pylos. Jadi ketiga kerajaan tersebut memang dikenal dalam dunia Mycenaean, sehingga latar politik kisah ini memiliki pijakan sejarah. Meski detail ceritanya bersifat epik, dan tidak hanya itu, jadi jalur pelayaran The Odyssey ini juga nyata. Semua perjalanan Odysseus ini terjadi di wilayah Mediterania. Bangsa Yunani memang telah berlayar di kawasan itu selama berabad-abad. Karena itu badai, arus atau pulau berbatu, dan pelabuhan asing dalam cerita terasa sangat masuk akal bagi pendengar pada zamannya. Lalu apakah monster-monster dalam The Odyssey terinspirasi dari lokasi nyata di Laut Mediterania? Jawabannya tidak ada bukti arkeologi yang membuktikan bahwa Cyclops, Siren, atau Scylla atau Charybdis benar-benar ada. Yang dilakukan oleh para sejarawan dan arkeolog adalah mereka mencari kemungkinan inspirasi nyata di balik kisah-kisah tersebut. Jadi sebelum membahas monster-monsternya, kita harus memahami dunia tempat kisah ini lahir. Jadi sekitar 3000 tahun yang lalu, bangsa Yunani sudah hampir menjadi pelaut yang sangat aktif. Mereka berlayar hampir ke seluruh wilayah Mediterania seperti Yunani, Turki Barat, Sisilia, Italia Selatan, Malta, Libya, Mesir, bahkan Siprus. Masalahnya pada masa itu belum ada GPS, belum ada peta laut modern, belum ada mercusuar seperti sekarang. Bahkan banyak bagian laut belum pernah dijelajahi. Bayangkan Anda sedang berlayar menggunakan kapal kayu kecil. Tiba-tiba muncul kabut, arus berubah, angin berhenti. Dari kejauhan terlihat batu raksasa dan terdengar suara aneh. Lalu ada pusaran air. Jadi karena mereka tidak memahami ilmu geologi, meteorologi, maupun oseanografi, banyak kejadian alam yang akhirnya dijelaskan melalui cerita. Lama-kelamaan cerita tersebut berkembang menjadi sebuah mitologi. Perjalanan normal sebenarnya hanya membutuhkan beberapa minggu. Namun dalam cerita Odysseus membutuhkan 10 tahun. Lah mengapa? Karena sepanjang perjalanan ia menghadapi puluhan makhluk aneh. Nah loh. Jadi sejak abad ke-19 para peneliti mulai bertanya nih, bagaimana jika monster-monster itu sebenarnya berasal dari tempat yang nyata? Jadi para peneliti tidak mengatakan kalau monster itu nyata. Sebaliknya mereka bertanya, fenomena apa yang dilihat oleh para pelaut kuno sehingga mereka menciptakan monster seperti ini. Nah, disinilah penelitian menjadi menarik. Seperti Cyclops raksasa bermata satu bernama Polyphemus. Cyclops mungkin berasal dari fosil gajah purba yang tinggal dalam sebuah gua. Nah, ketika Odysseus masuk, monster itu memakan beberapa anak buahnya. Lalu Odysseus membutakan matanya menggunakan kayu yang dibakar. Lalu kenapa ilmuwan menghubungkannya dengan Sisilia? Nah, di Pulau Sisilia ditemukan banyak fosil gajah kerdil purba. Yang unik adalah tengkorak gajah memiliki lubang besar di tengah. Lubang itu sebenarnya adalah tempat belalai. Namun bagi orang yang belum pernah melihat gajah, lubang tersebut tampak seperti satu mata raksasa. Ketika tengkorak itu ditemukan di dalam gua, orang kuno mungkin berpikir di sini pernah hidup manusia bermata satu. Jadi hipotesis ini pernah dibahas oleh ahli paleontologi seperti Othenio Abel dan kemudian banyak dikutip dalam studi mitologi. Meski tetap dianggap sebagai interpretasi, bukan bukti pasti. Lalu yang kedua, Scylla dan Charybdis. Ini benar-benar ada, tetapi bukan monster. Dan ini teori yang paling terkenal. Di dalam The Odyssey terdapat dua monster. Scylla yang tinggal di tebing. Dia memiliki banyak kepala. Sementara Charybdis yang berada di sisi lain. Dia menelan seluruh air laut lalu memuntahkannya kembali. Jadi dalam cerita Odysseus harus melewati celah sempit di antara keduanya. Di sini para geografi menduga kalau lokasi ini adalah Selat
Cina. Selat tersebut memisahkan pulau Sisilia dan daratan Italia. Di sana memang terdapat arus laut yang sangat kuat, pusaran, gelombang yang berubah cepat, dan batu karang yang tajam. Bahkan sekelas kapal modern pun harus berhati-hati ketika kondisi tertentu terjadi. Jadi bagi para pelaut 3000 tahun yang lalu, tempat ini pasti terlihat seperti dua monster yang sedang memangsa kapal. Nah, dan yang ketiga itu Siren, ya kan? Yang kita kenal sebagai Putri Duyung ya. Cerita ini mungkin berasal dari Pulau Berbatu. Sirens yang terkenal dengan nyanyiannya. Jadi di dalam cerita semua pelaut yang mendengar suara mereka akan mengarahkan kapal ke pulau itu. Akhirnya kapal menghantam batu. Jadi di lepas pantai Amalfi, Italia, terdapat gugusan pulau kecil yang bernama Ligali. Daerah ini dipenuhi dengan batu karang, ombak, angin yang berubah-ubah. Jadi beberapa penulis Yunani dan Romawi kuno mengaitkan wilayah ini dengan Sirens, dan tidak ada bukti bahwa itulah lokasi asli cerita Homer ini. Akan tetapi asosiasi tersebut telah bertahan selama berabad-abad. Kemungkinan besar legenda berkembang karena banyak kapal karam di daerah itu. Dan yang keempat, Pulau Lotus bisa jadi berasal dari Afrika Utara. Jadi di dalam ceritanya Odysseus pernah bertemu dengan bangsa pemakan bunga lotus. Jadi siapapun yang memakan buah itu akan melupakan rumahnya, bahkan tidak ingin pulang lagi. Nah, sejarawan Yunani seperti Herodotus juga menulis tentang bangsa Lotopagi atau pemakan lotus, tepat di pesisir Afrika Utara. Sebagian peneliti menghubungkan kisah ini dengan tanaman lokal seperti jujubebe atau tumbuhan lain yang menghasilkan buah manis. Ada juga yang melihatnya sebagai simbol lupa tujuan hidup. Jadi bukan laporan tentang tanaman ajaib. Nah, yang kelima yaitu Pulau Aeolia dengan dewa angin. Jadi dalam ceritanya Aeolus memberi Odysseus kantong berisi angin. Nah, di sini banyak peneliti menghubungkan kisah ini dengan kepulauan Aeolian di utara Sisilia. Karena daerah tersebut memang terkenal karena gunung api yang aktif, hembusan angin yang sangat kuat, dan perubahan cuaca yang sangat cepat. Bagi masyarakat kuno, tempat seperti ini mudah dibayangkan sebagai rumah penguasa angin. Nah, lalu mengapa Homer menulis seperti ini? Nah, ini pertanyaan yang paling penting nih. Banyak ahli sastra klasik berpendapat bahwa Homer tidak sedang menulis buku geografi. Dia menciptakan kisah epik. Namun dia kemungkinan menggunakan tempat-tempat yang memang dikenal para pelaut Yunani. Jadi dia mengambil lokasi nyata, bahaya nyata, dan pengalaman nyata, lalu memperbesarnya menjadi dunia yang dipenuhi monster dan campur tangan para dewa. Cara ini membuat cerita lebih mudah diingat dan diwariskan secara lisan selama beberapa generasi. Jadi monster dalam The Odyssey tidak dimaksudkan sebagai sebuah laporan sejarah. Sebaliknya, mereka dapat dipahami sebagai personifikasi bahaya laut, simbol godaan, lambang ketakutan, dan cara menjelaskan fenomena alam. Bahkan unsur sastra yang membuat kisah mudah diingat. Misalnya, Scylla melambangkan bahaya batu karang, Charybdis menggambarkan pusaran air, Siren melambangkan godaan yang mematikan, Cyclops menunjukkan dunia yang liar di luar peradaban Yunani, Calypso juga mewakili godaan untuk melupakan tanggung jawab. Jadi interpretasi seperti ini banyak dibahas dalam kajian sastra klasik modern. Nah, dalam cerita ketika dewa-dewa ini tidak muncul, cerita itu dipenuhi dengan rincian yang sangat manusiawi, seperti cara menyembelih hewan, memasak, membangun kapal, jamuan makan, bahkan adat menerima tamu, hubungan keluarga, dan juga politik kerajaan kecil. Nah, detail seperti ini memberi kesan bahwa dunia Odysseus adalah dunia yang benar-benar dihuni manusia, kurang lebih seperti kehidupan sehari-harinya, terasa realistis. Nah, lalu mengapa The Odyssey ini bertahan selama 3000 tahun? Ya, karena tema utamanya tidak pernah usang. Di balik semua cerita monster dan dewa, inti ceritanya adalah perjalanan pulang seorang manusia. Odysseus bukan pahlawan yang sempurna. Dia sering salah, sering juga terlalu percaya diri, sering membayar mahal akibat keputusannya. Namun dia terus berusaha kembali kepada keluarga, rumah, dan identitasnya. Nah, itulah sebab banyak akademisi menyebut The Odyssey ini bukan sekedar kisah petualangan, tetapi juga tentang kisah ketahanan manusia, pencarian jati diri, dan makna rumah. Jadi tujuan kisah The Odyssey
audisi ini bukan sekedar petualangan fantasi, melainkan sebuah media untuk menyampaikan nilai-nilai mendalam masyarakat Yunani kuno. Karena epos ini mengajarkan pentingnya tentang kode keramahan antara tamu dan tuan rumah, atau yang sering mereka sebut xenia. Nah, sebuah kewajiban moral yang dilindungi oleh dewa Zeus. Karakter di dalam cerita dihakimi berdasarkan bagaimana mereka memperlakukan orang asing. Nah, melalui perjalanan Odysseus untuk mencapai Nostos atau pulang ke rumah, disinilah terdapat refleksi identitas dan moral. Kisah ini mengeksplorasi perjuangan manusia untuk memulihkan ketertiban, merebut kembali identitas, serta menunjukkan bahwa kehidupan yang teratur di Ithaka jauh lebih unggul dibandingkan dunia barbar dan monster yang ditemui Odysseus. Jadi bagi masyarakat Yunani klasik, Odyssey bersama Iliad menjadi fondasi pendidikan dan identitas budaya mereka. Lalu mengapa mitologi ini terasa sangat nyata? Jadi pada sisi kemanusiaannya, meskipun melibatkan dewa-dewi, pusat ceritanya adalah manusia dengan emosi yang nyata, seperti kerinduan, kesetiaan yang ditunjukkan oleh Penelope, ambisi, dan penyesalan. Nah, sedangkan perjalanan pulang Odysseus ini adalah metafora universal tentang proses pendewasaan, pencarian jati diri, dan tantangan hidup. Nah, jadi pulang itu bukan sekedar sampai ke lokasi fisik, tetapi tentang bagaimana seseorang bisa kembali menjadi dirinya yang dulu setelah melalui trauma perang. Jadi Homer menenun mitos dengan geografi yang meskipun sering diperdebatkan lokasi pastinya, terasa sangat konkret, serta perilaku manusia yang mencerminkan realitas sosial pada masanya. Jadi kisah ini sangat fleksibel dan dapat diinterpretasikan ulang dalam berbagai latar, mulai dari adaptasi modern dalam film, novel, hingga psikologi, tanpa kehilangan esensi perjalanan panjang yang menjadi tema utamanya. Pada akhirnya, Odyssey mengajarkan kita bahwa pelabuhan terjauh yang harus dicapai oleh seorang manusia bukanlah negeri asing yang eksotis, melainkan kembali kepada dirinya sendiri. Kita semua adalah pelayar di samudra kehidupan, terombang-ambing oleh badai keinginan dan godaan yang menyerupai nyanyian siren. Namun selama kita tetap memegang kendali kesadaran dan mengingat siapa yang kita cintai, kita akan selalu menemukan jalan pulang. Sebab keberanian bukan tentang tidak pernah tersesat, melainkan tentang keberanian untuk terus berlayar, meski hanya dengan satu harapan yang tersisa di dalam dada. Demikianlah kisah tentang sang pengembara agung ini. Jika dalam penyampaian ini masih ada celah atau detail yang luput dari pandangan, harap maklum. Saya hanyalah narator yang mencoba menyeberangi samudera kata-kata tanpa dibantu oleh Athena, pun tidak memiliki kecerdikan setajam Odysseus. Lagi pula, bukankah hidup ini memang sebuah Odyssey yang berantakan? Kita semua sedang berusaha pulang, meskipun kadang sering salah ambil jalan karena terlalu asik mendengar nyanyian siren atau notifikasi sosial media. Jadi jika cerita ini terasa belum sempurna, anggap saja itu bagian dari perjalanan kita untuk terus belajar. Setidaknya saya tidak membuat Anda tersesat selama 10 tahun di lautan, bukan? Saya Faris, sampai jumpa di cerita dan kisah menarik selanjutnya.